Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan tema pedang sebagai bagian dari Tosanaji Nusantara. Karena selama saya sudah mengeluarkan 68 video, baru satu saja mengupas pedang, yaitu saat mengupas pedang Larbango. Ini kesempatan kedua saya untuk membawakan tentang pedang. Ketika kita bicara pedang, pemahaman dapur atas pedang itu sangat terbatas sekali. Umumnya hanya dua hal yang paling sering disebut, yaitu pedang sabet ataupun pedang suduk. Bukan berarti ketika pedang sabet tidak bisa dipakai untuk menyuduk atau pedang suduk tidak bisa untuk menyabet, namun lebih ke arah fungsi utamanya saja. Di depan ini kita bahas adalah sebuah pedang sabet. Ketika pemahaman dapurnya sangat terbatas, otomatis secara penangguhan menjadi lebih sulit lagi, kecuali ada yang khas dari pedang itu. Maksud saya kekhasan daripada pedang itu adalah seperti contohnya ketika kita melihat ada pedang sikin, orang bisa menebak itu dari Aceh. Kita melihat mando dari Kalimantan. Pedang Sulawesi Selatan mudah untuk dikenali. Pedang Lampung, karena mereka punya kekhasan masing-masing. Namun ketika masuk ke pedang-pedang Jawa, hampir semuanya sesuatu hal yang mirip, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan jari-jari Jawa Barat. Sehingga mempersulit untuk penangguhan daripada pedang tersebut. Kalau di keris, kita lebih terbantu dari gaya keris itu serta ricikan-ricikan yang ada di dalam keris tersebut, sehingga kita tahu model luk-luk Jawa Baratan, luk-luk Pengging, luk Mataraman, model greneng-greneng Mojopahitan, greneng Mataram, model gonjo misalnya sebit rontal. Lebih banyak keris-keris Madura menggunakan gonjo tadi. Itu sangat membantu sekali. Baru kalau di keris, material besi dan pamornya itu berfungsi untuk mengkonfirmasi kebenaran daripada gaya keris tersebut. Kalau di pedang, kita hanya lebih banyak mengutamakan titik beratnya kepada material, baik itu material besi maupun pamornya. Ada satu hal lagi yang membantu kita dalam penangguhan untuk pedang, yaitu pola pamornya. Misalnya pola-pola pamor Bugis sangat khas. Jadi itu saja yang lebih banyak utama untuk membantu proses penangguhan di dalam yang kita sebut dengan pedang. Mari kita coba bicarakan pedang yang satu ini. Ini adalah pedang sabet. Panjangnya adalah 41,5 cm. Untuk ukuran pedang ini dikategorikan oleh pedang yang kecil. Pamornya cukup menarik. Kalau ketika titik-titik itu adalah berseberangan, titik ini ada titik sini, titik sini ada titik sini, orang bisa membicarakan benang renteng. Ketika titik-titiknya tidak simetris, di sini, naik di sini, kemudian kita bicara lagi ada yang di sini, ke sini,
Jadi berselang-seling orang banyak mengatakan ini adalah pamor sekar kopi. Namun ada sesuatu kekhasan dari pedang ini. Di samping ini adalah pamor sekar kopi, di tengah dibuat sesuatu 3 hal titik yang berbeda dari pola pamor yang lainnya. Dia simetris, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan ada 1 titik di atasnya. Kombinasi 3 titik ini sering disebut sebagai gambaran pamor Satrio Pinayungan, dan itu dia juga tembus ke sisi belakangnya. Ketika kita melihat tentang pamornya dan material besinya, nampak seperti model-model besi-besi Mataram era Senopati. Sehingga paling tidak material akan dipakai sebagai kunci utama di dalam kita menangguh sebuah pedang. Karena sudah saya katakan di depan, disitulah letak beda utama antara pedang dengan keris. Kalau keris kita terbantu banyak hal, terutama dari gaya dan ricikan-ricikan yang ada pada keris tadi. Dan untuk pedang era Mataram Senopati, ini sesuatu hal yang sangat-sangat cantik sekali. Bagaimana sebuah pedang sabet 41,5 cm diberikan semacam sesuatu pamor sekar kopi, ditambah tengahnya adalah ada Satrio Pinayungan. Sehingga kalau kita melihat tentang yang terkait dengan filosofi, di dalam melihat filosofi pedang, acuannya lebih ke makna pamornya saja. Sehingga kalau di sini ada pamor Satrio Pinayungan, tentunya Anda paham bahwa Satrio yang dipayungi berarti unsurnya adalah adanya perlindungan menyeluruh. Kalau bicara sekar kopi, karena ada bulat-bulatnya, itu bicara ada unsur yang terkait dengan rezeki. Bicara sekar kopi, itu hampir seperti kayak bonang renteng. Sehingga ada unsur wibawanya, ada unsur kepemimpinannya. Seolah-olah sekar kopi sangat pas sekali untuk seorang pengusaha, di mana dia tidak hanya bicara tentang masalah kemakmuran, tapi bicara tentang kepemimpinan, sekaligus dia bicara tentang suatu kewibawaan. Namun sekali lagi ada tambahan Satrio Pinayungan memberikan sesuatu tambahan kekhasan daripada pedang ini, karena secara makna dari pedang ini memberikan gambaran luas kepada kita bahwa ternyata pedang ini maknanya sangat luar biasa. Saya mendapatkan pedang ini punya sesuatu yang cukup otentik, karena dari handle ini adalah kayunya sangat kayu tua, dan kebanyakan pedang selalu dihiaskan pelindung dari tangan, karena pedang memang kadang-kadang dipergunakan sebagai semacam suatu senjata tempur juga, sehingga rasanya dia membutuhkan suatu tambahan perlindungan ketika tangan memegang pedang tidak perlu harus terkena oleh pedangnya lawan, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan. Rasanya handle dengan pelindung kuningan ini merupakan suatu yang otentik. Namun dari rangkanya saya tidak melihat ini sesuatu yang otentik, udah di era yang berbeda. Namun rangkanya juga tidak kalah menarik, karena di kalangan Tosanaji, rangka-rangka jadi cendana wangi yang nyinden dan ngepang seperti ini memberikan semacam sesuatu nilai tambah buat nilai sebuah warangka. Demikianlah review kali ini tentang pedang sebagai bagian dari Tosanaji Nusantara. Semoga bermanfaat saudara-saudara sekalian. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.
Nuhun.